액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang saluran Islam masuk ke Nusantara. Dengerin ya. Saluran Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Permulaan masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui perdagangan. Hal itu tak lepas dari kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16. Pada saat itu, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India ikut serta dalam perdagangan tersebut. Mereka datang untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Buktinya ditandai dengan adanya perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Yang kedua adalah saluran pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Umumnya, saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para anak hasil pernikahan mereka juga nantinya akan cenderung memeluk agama Islam. Dengan demikian, pernikahan menjadi saluran penyebaran agama Islam yang paling mudah dan efektif. Yang ketiga adalah seni dan tradisi. Islam hidup dalam seni dan tradisi Jawa yang beragama Hindu dan Buddha, dan oleh Islam diubah sedikit demi sedikit sehingga seni dan tradisi Jawa yang awalnya berdasarkan dengan cerita dan kebiasaan Hindu Buddha diubah dengan berdasarkan agama Islam. Contohnya seperti wayang yang merupakan seni tradisi Jawa yang biasanya bercerita tentang agama Hindu, oleh Sunan Kalijogo yang merupakan wali songo diubah menjadi cerita Islam. Yang keempat adalah saluran pesantren. Pesantren menjadi fondasi strategis dalam kemajuan Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan pesantren yang diberikan oleh guru dan kiai setempat. Pada awalnya, pesantren adalah modul pendidikan yang dipakai oleh para pendeta Hindu. Di pesantren, santri diajari pendidikan pada bidang masing-masing, dan setelah menyelesaikan pendidikannya mereka kembali ke kampung halaman. Ada juga sebagian yang aktif memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Ada pula yang pergi tempat untuk berdakwah. Yang kelima adalah saluran tasawuf. Melalui tasawuf ini, setiap santri diajari untuk membentuk kadar mubalik melalui karya-karya tulis yang tersebar dan dibaca di berbagai tempat, dan mendirikan tarekat yaitu majelis zikir yang mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca Al-Quran, bacaan-bacaan tahlil, maulid Nabi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah saluran politik. Dari 5 saluran Islam masuk ke Indonesia dari abad ke-7 hingga pada puncaknya abad ke-13, berdiri kerajaan-kerajaan Islam untuk menyebarkan agama Islam. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Di samping itu, kerajaan-kerajaan yang sudah memeluk agama Islam menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam menarik penduduk kerajaan non-Islam untuk masuk Islam. Saluran politik ini mencapai puncaknya pada abad 15 pada masa kejayaan kerajaan Aceh di Sumatera dan kerajaan Demak di Jawa.